anha pun mereka percaya bahwa jin takut dengan pisau kecil. Sekarang kita nak letakkan apa? Nak letakkan pisau besar. Jin-jin sekarang pun tak takut lagi dengan pisau. Dulu katanya jin takut dengan bawang. Sekarang bawang dah habis, dia masak semua dah. Oleh sebab itu maka yang membangkitkan ketakutan ini, di mana letak takut dalam hati? Takut itu datangnya dari mana? Daripada Allah. Allah yang memberikan ketakutan kepada makhluk-makhluk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang berkata di mulutnya tapi hatinya tidak, munafik. 3. Maka ini mesti kita bezakan. Adapun orang yang fasik, Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fasik dan munafik. Kita termasuk orang yang beriman insyaallah. Nah, selepas kita berbicara tentang kekaguman orang putih, kekaguman orang mustasyrik terhadap Islam yang begitu hebat, apa dasar Islam ini? Sebab kita ingin membina masyarakat yang sejahtera seperti yang dibina oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, islahul fardi, memperbaiki diri dulu. Sebab kita tidak mungkin memperbaiki orang banyak, memperbaiki bangsa sebelum dirinya baik. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, yasluh lakan nas, orang lain akan menjadi baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah itu memperbaiki islahul fardi, tentang kebaikan diri personal, individual, manusia sendiri-sendiri ini diperbaiki. Dalam hatinya ada mengakui bahwa pokok kayu ini mendatangkan manfaat, bahwa dalam hatinya meyakini bahwa burung ini mendatangkan manfaat dan menolak mudayarat. Maka Nabi mengajarkan, man tatayyara falaysa minna, siapa yang percaya kepada burung maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila ingin pergi, dia ambil batu. Bila dia ingin pergi berniaga ke negeri Syam atau ke Yaman, dia ambil batu. Kemudian dia tengok burung di atas pokok kayu, lalu dia halau burung itu, dia lempar pakai batu. Kalau burung itu terbang ke arah Syam, Syam sebelah kiri, artinya sial. Orang Malaysia sebut sial juga, tak beruntung. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, Yaman, Yaman artinya beruntung. Maka tengok dulu kemana burung ini terbang. Kalau pergi ke arah kiri, Syam. Macam mana awak pergi niaga tak? Tak, saya tidur aja lah, sebab tak ada untung. Kalau dia terbang ke arah Yaman, ke arah kanan, dia akan pergi. Maka Nabi SAW memperbaiki akidah ini, man tatayyara falaysa minna, siapa yang percaya kepada burung maka dia bukan umat Muhammad SAW. Kita diajarkan, rezeki kita diatur oleh Allah. Kita berusaha sebelum berangkat, kita salat safar 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Selepas itu dia langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Islam mengajarkan rezeki milik Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata, yang merayap di atas muka bumi ini, rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini setengah orang bila tidak dia fahami tafsirnya dengan baik, ini juga boleh membuat orang malas bekerja. Saya tidak ingin tazkirah tausiah saya ini didengar sepotong-sepotong, sekerat-sekerat. Yang mengantuk-mengantuk, cuba buka mata baik-baik. Saya takut ayat ini dia dengar setengah-setengah, esok pagi dia tertidur. Manakala dia dijagakan, awak tak pergi ke office, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semuanya sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diluruskan pemahaman. Islam datang menghilangkan khurafat, menghilangkan takhayul. Takhayul diambil dari kata khayal. Khayal maknanya illusion. Orang berpikir tidak kepada fakta, lebih kepada khayalan-khayalan dia. Maka Islam melarang itu semua. Islam meyakini bahwa dia berbuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wahai pokok kayu, wahai gunung, wahai berhala, terimalah kurbanku ini. Maka wal ansab dilarang dalam Islam. Wal azlam, dia ambil anak panah. Azlam, anak panah 3 buah. Anak panah 3 buah dimasukkan ke dalam tabung bulat di dalam Kaabah. Dia putar, dia pusing. Selepas dia goncang, selepas itu dia pejamkan mata, dia ambil. Anak panah ada 3, dia tulis na'am, la,
kosong, tak ada tulisan apa-apa. Bila dia ingin pergi, bila dia ingin menikah, bila dia ingin berusaha, bila dia ingin membuat kebun, maka yang pertama dia lakukan, dia guncang azlam ini. Selepas itu dia ambil, kalau tertulis di anak panah yang dia ambil itu tertulis na'am, maka dia pun tanam. Aku esok bertanam korma atau tidak? Bila dia guncang, dia ambil tulis na'am, dia tanam. Bila dia guncang, dia tulis la, maka dia tak tanam. Bila dia guncang, dia ambil, tak ada tulisan, dia ulang sekali lagi. Maka Islam datang mengharamkan ini. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhilah ini semua. Islahul fard, memperbaiki individu muslim, memperbaiki syakhsiah kepribadian seorang muslim, berawal dari akidah. Sebelum kita berbicara bagaimana penyebaran Islam sampai ke Rom, Islam sampai ke Spain, Islam sampai ke Andalusia, berbicara dulu pribadi seorang muslim, mesti diluruskan keyakinannya. Kalaulah keyakinan ini rosak, maka hancurlah semuanya. Makanya Nabi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, kalau kau sekutukan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur, tak ada nilai amalmu di hadapan Allah. Makanya kita berkata, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, nawaitu sama ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Umrah dan haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Masuk Islam bukan berani mengatakan iya. Semua orang boleh mengatakan iya, tapi Islam berani mengatakan tidak. La ilaha, tiada kuasa, tiada kuasa burung-burung, tiada kuasa pokok kayu. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan mendatangkan keberuntungan. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan mendatangkan kesialan. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan memurahkan rezeki. Maka Islam melarang itu semua. Diajarkanlah dalam Asmaul Husna, War Razzaq, dia yang memberikan rezeki. Wal Fattah, dia yang membukakan pintu-pintu. Walillahil Asmaul Husna, Allah memberi nama-namanya Asmaul Husna, fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama-nama itu. Itu bukan setakat lagu yang dinyanyikan orang Melayu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Di balik nama-nama itu ada makna-makna. Di balik nama-nama Asmaul Husna itu ada nama-nama yang mulia. Maka ketika kita berkata ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, saat itu kita sedang mengatakan burung tak dapat mendatangkan rezeki, anak panah tak dapat mendatangkan rezeki, pokok kayu tak boleh membuah rezeki. Semuanya berserah kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seorang explorer muslim, bila anak-anak kita ditanya siapakah manusia yang mengelilingi dunia, mereka serempak akan menjawab Christopher Columbus. Yang sampai ke Sumatera, yang sampai ke Semenanjung Melaya, yang sampai ke negeri Melayu Nusantara, seorang yang datang dari Maghribi, makamnya sampai hari ini masih ada lagi di Tanjah, dia bernama Ibnu Battuta. Perjalanan dia ditulis dalam kitab 2 juzuk. Nama kitabnya Rihlah Ibnu Battuta, Explorer, perjalanan dunia Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sebelum dia pergi berkeliling dunia, dia pergi ke Makkah dulu. Dia tawaf, selepas tawaf dia sa'i, selepas sa'i dia tahallul, barulah dia melangkahkan kaki. Selepas itu dia tulis semua. Dia bercerita tentang aku bertemu dengan seorang sultan. Mereka menggunakan jubah warna hijau dan putih. Raja-rajanya menunggang gajah, menaiki kuda. Aku melihat istana mereka yang begitu megah. Negeri itu bernama Sumatera. Dia bercerita tentang negeri-negeri kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Nusantara. Apa maknanya? Bahwa orang Islam sudah berkeliling dunia. Padahal masa itu belum lagi ada alat-alat yang canggih, yang hebat. Dia semuanya berserah kepada Allah. Tawakalnya membuat dia menjadi kuat. Tawakal orang dulu membuat Islam menjadi maju. Tawakal orang sekarang membuat Islam menjadi mundur. Tawakal orang dulu membuat dia berkeliling dunia. Tawakal orang sekarang membuat dia tidur dalam kelambu. Jadi siapa yang salah sebetulnya? Padahal Quran yang dibaca sama. Quran yang dibaca oleh Ibnu Battuta
adalah Quran yang dibaca oleh kita sekarang. Hadis yang dibaca oleh Ibnu Battuta adalah hadis-hadis juga yang dibaca oleh kita sekarang. Jadi kalau begitu bukan ajarannya yang salah, tapi cara kita memahami Islam. Maka yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah islahul fardi, memperbaiki diri. Dirinya apa dulu diperbaiki? Yang diperbaiki adalah islahul aqidah. Aqidah artinya dua tali yang disimpul mati. Ada satu tali, ada satu tali. Ikat simpul tali. Maka kalau sudah disimpul mati, dia tidak akan terbuka sampai akhir. Maka disebut dia dengan ilmu aqidah. Berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Abu Hafs. Abu Hafs panggilan dia, sebab orang Arab tak boleh memanggil nama, menyebut nama itu tak sopan, tak beradab, tak berakhlak. Maka dipanggil dia, ya Abu Hafs. Abu Hafs, siapa dia? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Datanglah seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada bekas-bekas tanda dia perjalanan jauh. Tapi tak ada orang Madinah yang mengenali dia. Biasanya kalau dia datang dari jauh, tentulah rambut dia berdebu, tentulah pakaian dia lusuh dan kotor. Maknanya dia datang dari jauh. Kalau rambut dia hitam bersih, baju dia bersih, maknanya dia orang tempatan. Pastilah orang kenal dia. Tapi orang ini aneh, rambut dia hitam, baju jubah dia putih, tapi tak ada orang kenal. Siapa dia? Dia bertanya tentang ma huwal iman. Apa iman itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Hari ini masih ada umat Islam yang percaya, menggantungkan akidahnya, keyakinan, nasibnya, nyawanya, menggantungkan rezekinya kepada benda. Maka sesungguhnya rosaklah la ilaha illallah. Sebab dia ketika berkata la ilaha, tak ada pokok kayu. La ilaha, tak ada batang anak panah. La ilaha, tak ada kuasa jin, hantu dan setan. La ilaha. Sampai hari ini masih ada orang Islam yang meminta kepada benda, yang minta kepada batu. Saya membawa jamaah dulu masa saya belajar 20 tahun yang lalu. Tahun 2000 saya pergi haji dari Kaherah sampai ke Makkah, membawa jamaah pergi tawaf, pergi sa'i, pergi tahalul, pergi belanja shopping juga, pergi mencari-cari batu. Boleh bawakan saya ke tempat jual batu, saya tunjukkan batu, dari yang batu kecil 1 rial hingga yang sebesar telur angsa, saya tunjukkan semua. Selepas itu saya tunjukkan batu kecil, dia tak beli, batu besar dia tak beli, batu sedang dia tak beli. Selepas itu saya pun malu pada yang penjual, saya nak balik. Selepas itu dia tanya, ada tak batu yang boleh melariskan niaga? Manusia sekarang tak menyembah batu, tapi dia masih percaya bahwa batu ada kekuatan, bahwa batu ada khasiat. Maka dalam Islam kita diajarkan bagaimana Umar ibn al-Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Engkau tak dapat mendatangkan manfaat, engkau pun tak dapat menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencium engkau, maka aku pun tak mahu mencium engkau. Ustaz Somad bercerita tentang batu, tapi dia guna batu cincin juga. Saya guna batu suka aja. Tak ada saya katakan bila pakai batu merah maka muka kita akan merah, kita berani bicara di depan menteri-menteri. Tak ada. Tak ada saya cakap macam tu. Saya tak ada keyakinan macam itu. Saya berbicara sebelum saya berangkat, saya bersolat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, yang akan kusampaikan ini adalah firman-firman-Mu, ayat-ayat-Mu. Yang kusampaikan ini adalah sabda Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kujumpai adalah umat-umat-Mu. Mereka adalah pencinta-pencinta-Mu ya Allah ya Rasulullah. Yang kupijak ini adalah bumi-Mu. Aku bernaung di langit-Mu, maka beri aku kekuatan. Kekuatan darah kita, jantung kita, buah pinggang kita, paru-paru kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang ada ini dari Allah, paru-paru ini datang dari Allah. Maka sebelum berangkat tadi semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak percaya kepada benda-benda. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika istri Nabi, ibu kita semua, istri Nabi itu ibu kita. Makanya setelah lepas Nabi SAW meninggal, tiada seorang pun yang berani menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab orang yang menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandungnya sendiri. Suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita,
Maka nanti bila ada setengah-setengah kelompok-kelompok yang mencaci maki Aisyah, berarti dia mencaci maki ibu kita. Kita mesti membela dengan darah dan nyawa kita. Manakala Aisyah membuka bantal, dia buka bantal, dia tengok di bawah bantal, di atas bantal ada budak kecil yang ditidurkan oleh ibunya, bundanya. Selepas itu Aisyah menengok di bawah bantal ada Musa pisau untuk mencukur janggut, untuk mencukur misai. Dia tengok ada pisau. Lalu Aisyah bertanya, ini pisau ini untuk apa? Untuk apa kau buat pisau ini? Apa kata perempuan itu? Bila pisau ini diletakkan di bawah bantal, maka jin pengganggu budak kecil akan lari ketakutan. Maka kata Aisyah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami untuk percaya yakin kepada benda, maka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainil lamma, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dulu ternyata pada zaman Nabi pun, pada zaman Aisyah radhiyallahu anha pun, mereka percaya bahawa jin takut dengan pisau kecil. Sekarang kita nak letakkan apa? Nak letakkan pisau besar. Jin-jin sekarang pun tak takut lagi dengan pisau. Dulu katanya jin takut dengan bawang. Sekarang bawang dah habis, dia masak semua dah. Oleh sebab itu maka yang membangkitkan ketakutan ini, di mana letak takut dalam hati? Takut itu datangnya dari mana? Daripada Allah. Allah yang memberikan ketakutan kepada makhluk-makhluknya. Kalau hati dipenuhi rasa takut, maka jin dan setan pun akan takut. Kalau hati sudah penuh dengan rasa takut kepada Allah, maka jin, hantu dan setan pun akan takut kepada manusia itu. Mana buktinya? Buktinya tak lain tak bukan adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masalaka Umar fajjan qattu. Kalau Umar lalu di suatu jalan, illa salakas syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan yang lain. Begitulah setan takut. Suatu ketika dulu pada masa pemerintahan gubernur Mesir bernama Amr bin As. Amr bin As melihat orang-orang Mesir di Kairah menghanyutkan, mereka letakkan rakit di atas sungai Nil, mereka dudukkan anak gadis yang paling cantik, mereka buatkan gelang, rantai, subang, mereka berikan perhiasan-perhiasan, lalu kemudian mereka hanyutkan di sungai Nil. Gubernur Mesir bernama Amr bin As bertanya, apa yang kamu lakukan ini wahai orang Mesir? Apa kata orang Mesir? Ini untuk menjamu sungai Nil. Sebab bila tidak kita hanyutkan sungai Nil ini anak gadis, maka nanti air akan surut, kering. Kalau sudah air surut dan kering, tanaman gandum akan mati. Kalau tanaman gandum mati, maka kita semua di Mesir ini akan mati. Amr bin As melarang, jangan, perbuatan kamu ini syirik, sebab kamu minta kepada jin, hantu dan setan penjaga sungai Nil. Lalu kemudian orang Mesir berkata, pilihan kita dua wahai gubernur, wahai Amr bin As, kita buat ini, sungai akan naik, atau kita diam, kita akan mati. Pilih mana? Amr bin As pun terdiam. Lalu dia buat surat, dia kirim kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ila Amirul Mukminin, kepada pemimpin orang beriman Umar ibn al-Khattab, ini di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Bila ini tidak dibuat, nanti air Nil tidak naik. Kalau air Nil surut kering, maka kami semua di Mesir ini akan mati. Maka kemudian Amr bin As mengirimkan surat itu. Surat itu dibalas oleh Umar bin Khattab. Dia masukkan surat kecil di dalam amplop yang besar, lalu kemudian sampai kepada Amr bin As. Kata pembawa surat, wahai Amr bin As, masukkan surat Umar bin Khattab ini ke sungai Nil. Amr bin As bertanya-tanya dalam hati, apalah agaknya isi surat Umar bin Khattab itu? Lalu kemudian dia buka, dia baca isinya, min abdillah, dari hamba Allah. Dia tak berkata dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia katakan min abdillah, dari hamba Allah, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. Ya nahran Nil, wahai sungai Nil, in kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau engkau mengalir dari Allah, kalau mengalir karena Allah, kalau engkau memang makhluk Allah, fajri, mengalirlah engkau karena Allah. Fa in lam tajri, kalau engkau bukan makhluk Allah, maka tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Lalu kemudian Amr bin As memasukkan surat itu ke sungai Nil. Esok pagi dia tengok naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Kisah itu diceritakan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya bernama Al-Bidayah wan Nihayah.